Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lina Yulianti dengan NPM C1C021086 dari 6D Akuntansi. Di sini, di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data ini yang dipimpin langsung oleh Ibu Indah Oktari Wijayanti, SEMSIAKT. Di mata kuliah ini, di UAS kali ini saya menggunakan perusahaan butik, di mana ini sudah saya membuatkan tabel 10 tabel dan sampai ke bagian laporan dan forms. Sebelumnya akan saya jelaskan bagian dari tabel yang pertama, yaitu tabel penjualan. Di tabel penjualan ini, kita lihat dari desain view-nya, itu cuma ada 3. Harusnya saya menaruh 4, yaitu jumlah. Karena dalam perusahaan dagang itu cukup penting, itu indikator yang cukup penting dalam pembuatan sistem seperti ini. Tapi itu adalah menjadi kesalahan pertama saya. Kemudian di sini Vietnamnya saya mengambil kode service yang sudah di primary key dengan data type text sama dengan nama service, juga data type-nya text. Dan beda dari dua ini adalah kode service itu saya menggunakan generalnya, yaitu field size-nya 35. Kemudian indeksnya iya tanpa duplikat. Kemudian untuk nama servisnya sendiri saya menggunakan field size-nya 45. Kemudian untuk harga itu saya menggunakan general format, yaitu currency. Setelah saya save dan close, saya membuat forms. Dan cara membuat formsnya itu adalah cukup membuat create, kemudian klik form. Dan ini adalah formnya. Untuk ini saya close dulu. Nah, ini adalah tampilan form input penjualan yang sudah saya buat. Ini ada gamis dewasa, dan untuk harganya sendiri, format harganya sendiri tidak bisa saya ubah karena memang sudah pengaturan dari laptopnya sendiri atau dari aplikasinya sendiri. Nah, ini bisa saya tambahkan langsung. Di sini saya menaruh beberapa button, itu button untuk berpindah dari kiri ke kanan atau next. Kemudian ada tombol tambah jika ingin menambah transaksi, kemudian simpan yang akan langsung di-upload pada bagian laporan. Kemudian hapus bila memang transaksi ini tidak ingin ditampilkan. Kemudian ini untuk close dari form input ini. Sama dengan hal yang lainnya, kemudian saya akan menjelaskan bagian tabel pelanggan. Di sini kita lihat dari design view-nya. Di sini ada 4 field. Yang pertama yang sudah saya primary key itu adalah kode pelanggan dengan field size-nya long integer. Untuk data type-nya itu saya menggunakan auto number. Sedangkan nama pelanggannya itu menggunakan data type text. Alamat juga data type text. Kemudian ada nomor telepon, itu number, bukan auto number, karena sudah ada auto number di bagian kode pelanggan. Nah, setelah di close, sudah di save dan di close, kita akan melihat dari format input pelanggan. Di sini, sebelumnya saya belum membuatkan untuk kode pelanggannya sendiri. Untuk kode pelanggannya sendiri mungkin bisa ditambah dengan nah, seperti ini. Maaf tadi agak keliru. Jadi nama pelanggannya misalkan kita taruh Adi. Terus alamatnya Rejang Lempong. Untuk nomor teleponnya itu bisa 08222222. Nah, guna dengan tabel pelanggan ini kita bisa tahu kode pelanggan 3, nama pelanggannya Adi, dan dia beralamat di Rejang Lebong. Dengan seperti ini cukup memudahkan kita dalam melihat pelanggan-pelanggan yang sudah terdaftar dan pernah membeli atau pernah
bertransaksi di perusahaan kita simpan. Tambah tuh. Yang pertama yang kita lakukan adalah mendata DAD ini. Dimana cara mendata DAD ini yang pertama adalah membuat Nah, sepertinya yang tadi itu terjadi kesalahan di bagian design view, di bagian tabel pelanggan. Karena di tabel pelanggan ini, kita lihat design view-nya. Nah, untuk nomor telepon, itu kita tidak membolehkan dia untuk nomor yang panjang, sehingga di sini tidak bisa ditaruh lebih panjang. Kemudian kita masukkan lagi, misalkan Rudi, alamat Kepahyang. Untuk nomor teleponnya, mungkin nomor telepon kantornya, seperti 07231566. Mungkin bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Sedangkan di tabel pelanggan, kita lihat datasheet view-nya sudah muncul. Kemudian, setelah itu ada tabel transaksi yang sudah saya buatkan. Nah, di tabel transaksi ini, ada 5 field name yang saya buatkan. Yang satunya sudah di primary key, yaitu kode transaksi dengan data type-nya adalah auto number. Tanggal service, kita menggunakan data type date atau time. Kemudian, untuk tanggal selesai dan tanggal lambat juga sama. Nah, untuk kode pelanggan sendiri, itu kita menggunakan data type number. Kode pelanggan ini sendiri, kita menggunakan display control-nya adalah combo box. Yang dimana kolom count atau kolom count-nya kita ganti menjadi 2 dari awalnya 1. Kemudian kolom heads-nya itu kita ganti dari 0 menjadi yes. Dan yang ini untuk row source-nya ini memang sudah dibuatkan dari sudah kita tambahkan. Kita menambahkan dari tabel pelanggan itu ada kode pelanggan dan kita menambahkan nama pelanggan. Itu saja. Kemudian kita bisa close yang bagian ini. Nah, jadi itu yang sudah saya atur tadi. Kemudian kita kembali lagi ke bagian data sheet. Nah, di sini kan belum ada. Jadi kita mencoba untuk di tabel transaksi. Di form transaksi, maaf. Kemudian ada tabel kita simpan. Jangan lupa kita primary key terlebih dahulu. Untuk tanggal pesanan, misalnya hari ini pada tanggal 3 Juni. Atau kita bisa lihat di sini langsung 3 Juni, today. Tanggal selesainya mungkin bisa diambil di hari, misalkan ini ada pesanan ya, tanggal 5. Kemudian tanggal ambilnya di tanggal 6. Nah, misalkan ini adalah pesanan. Biasanya kan kalau butik itu pre-order. Biasanya butik itu pre-order, jadi untuk pesanannya mungkin akan diambil di tanggal 5. Kemudian pakaian tersebut bisa diambil oleh si pelanggan di tanggal 6. Itu kalau misalkan adanya PO. Kemudian ada kode pelanggan. Misalkan kita menggunakan kode pelanggan dari si Adi. Jadi kita tambah. Nah, kita akan lihat ini di tabel transaksi. Terus dulu di tabel transaksi. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita akan melihat di tabel transaksi lengkap yang lebih lengkap lagi. Sebelum melakukan close itu kita harus terlebih dahulu ada transaksi kita close. Nah, kemudian di bagian tabel transaksi lengkap itu kita bisa melihat dari design view-nya. Di design view kode transaksi itu kita menggunakan data type number biasa
Kemudian ada kode penjualan. Kita menggunakan data type text. Dan yang cukup membedakan di sini hampir sama dengan yang sebelumnya, bahwa lookup-nya kita menggunakan display control-nya berupa combo box. Kemudian untuk row source-nya itu seperti tadi, kita menggunakan kode service dari tabel penjualan dan nama service. Kemudian ini close. Kemudian kita menggunakan jumlah, data type-nya adalah number. Oh ya, untuk kode penjualan sendiri itu kolom count-nya sendiri kita ubah jadi dari 1 menjadi 2 dan kolom heads-nya dari no menjadi yes. Itu saja mungkin yang bisa ini, cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah kode transaksi kita tidak terima decay karena memang sudah aturannya. Kemudian kita close. Kita lihat di bagian transaksi lengkap. Untuk form transaksi. Sebelum itu kita lihat dari bagian ini. Dari bagian oh ya, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan bagian dari ini relationship-nya. Di sini kita untuk melihat relationship-nya itu di bagian design. Nah, di sini sudah saya lakukan. Yang pertama tabel pelanggan. Kode pelanggan ini kita sambungkan dengan tabel transaksi. Kemudian di tabel transaksi sendiri itu sambungkan dengan bagian kode pelanggan dengan kode untuk ini kode pelanggan pada bagian tabel transaksi lengkap. Kemudian untuk kode transaksi itu kita saling antara kode transaksi dan kode transaksi, kode pelanggan dengan kode penjualan. Kemudian untuk tabel pelanggan 1 itu kita kaitkan dengan kode pelanggan ini. Mungkin itu saja untuk relationship-nya. Kita akan kembali lagi ke selanjutnya bagian form. Nah, untuk form sendiri, karena memang tugasnya membuat 10 tabel dan 10 form, jadi sini saya menambahkan form input karyawan. Di sini kita bisa bebas menambahkan, misalkan nama saya sendiri Lina. Maaf, sebentar, sedikit ada kesalahan. Nah, jadi di ID karyawan ini ternyata kita menggunakan field size-nya cuma 3, jadi kita bisa menambahkan menjadi 35. Tapi karena memang di sini tidak bisa diubah lagi, jadi mungkin ini adalah menjadi kesalahan dari pengerjaan saya. Jadi kita close dan bisa jadi kayak seperti ini aja dulu. Dan untuk nama maaf, untuk ID karyawan, maaf tadi bukan nama. Mungkin untuk ID karyawannya kita bisa menggunakan nomor dari karyawan. Misalkan nomor karyawan itu 001, untuk namanya sendiri 5, nomor teleponnya 08, dan untuk jenis kelaminnya perempuan, dan alamatnya Bengkulu. Simpan. Nah, kemudian kita bisa menambahkan lagi ID karyawannya menjadi 02 dengan nama Putri. Nomor telepon, jenis kelamin perempuan, dan alamat Bengkulu. Simpan. Nah, ini untuk form karyawan. Kemudian kita bisa menambahkan tabel tabel pengambilan pribadi atau prive yang kita ketahui. Ini untuk tabel pengambilan pribadi. Di sini bisa kita taruh tanggal, misalkan untuk hari ini mungkin kita mengambil prive sebesar 100.000. Kalau yang tambah tulisannya seperti ini. Tambah. Kemudian untuk form penjualan ada form input piutang, keterangan 001, namanya Adi.
nomor telepon 08. Untuk jumlahnya dia sudah berpiutang sebesar misalnya 50.000. Simpan. Kemudian ada form utang. Kita juga bisa menaruh keterangan 001 dengan nama Rudi. Nomor telepon 08. Untuk jumlahnya sendiri misalkan seperti 70.000. Tambah. Kemudian form peralatan. Jika kita mempunyai peralatan, kita bisa taruh kode peralatan dan nama peralatan dan harganya berapa yang kita belikan untuk kita beli. Dan ada form perlengkapan sama halnya dengan form peralatan. Kemudian ada switchboard. Di sini saya sudah menambahkan ada 10. Ada form pelanggan, form penjualan, form transaksi, laporan, form karyawan, form perlengkapan, dan form peralatan serta form utang. Nah, sebenarnya semua dari form-form itu bergantung dengan apa yang kita input pada bagian tabel. Seperti yang tadi, kesalahan yang tadi yaitu di bagian penginputan karyawan. ID karyawan itu hanya 3 yang diberikan. Padahal ID karyawan itu bisa lebih panjang daripada 3 angka. Jadi, kita lihat dari pengaturan bagian karyawannya, tabel karyawan. Di tabel karyawan ini kita bisa lihat sendiri. Untuk desain view-nya kita sudah mengatur di bagian 3. Dan kalau misalkan kalian belum mengunci tabel karyawan ini, kita bisa mengubahnya menjadi 35. Banyak hal yang bisa kita rubah dari bagian ini. Kemudian untuk teksnya sendiri ada banyak. Mulai dari teks, kemudian yang paling sering digunakan mulai dari teks, number, data type, currency, auto number, dan lainnya. Dan untuk kita bisa lihat form piutang. Untuk sekarang kita menggunakan field size dari keterangannya 45 dan field size-nya adalah 25. Dan ini inputan ini sangat bergantung dan berpengaruh terhadap form yang akan kita buat nanti. Jadi yang perlu sangat diperhatikan adalah bagaimana kita menginput setting untuk pembuatan form. Sedangkan di form sendiri itu kita bisa mendesain. Caranya seperti ini, piutang. Kita lihat dari desain view-nya. Nah, di sini kita bisa memberikan tombol lain. Kemudian kita bisa menambahkan background dari insert image di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan karena waktu yang sangat singkat ini dari jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mungkin banyak sekali kekurangan yang dari penyampaian yang saya berikan, tapi intinya adalah bahwa input yang kita buat itu sangat berpengaruh terhadap terhadap hasil form yang kita buat. Mungkin itu saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya karena video saya mungkin sangat singkat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.